Teknologi tidak akan menggantikan fitrah manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini baru kita buat lagi video tentang pendidikan, dunia publikasi maupun dunia perdosenan dan guru gitu. Nah, kali ini ada satu bahasan khusus yang memang menurut saya itu sangat krusial untuk kita tahu, yaitu topiknya terkait tentang robotik dan artificial intelligence tidak akan merubah dan menggantikan posisi manusia. Baik, Laude Muhammad Fatul. Nah, beberapa tahun terakhir kita dihebohkan dengan salah satu metode yang kononnya mengancam stabilitas peran manusia sebagai makhluk sosial, makhluk biologis gitu. Sehingga teknologi ini kemudian diciptakan untuk mampu mendominasi peran manusia dan mengeliminasi peran manusia dalam beberapa sektor seperti itu. Namun menurut saya dan kata kunci dari saya bahwa fitrah manusia itu tidak akan tergantikan oleh posisi apapun, karena memang secara kodrati bahwa manusia telah memiliki peran urgent untuk memelihara bumi. Nah, 3 argumen utamanya. Yang pertama adalah terkait data dan referensi. Kenapa ini penting? Karena kita belum tahu ketika bicara tentang semua hal yang berbasis pada argumen yang dilakukan oleh artificial intelligence, kita akan mempertanyakan bagaimana proses verifikasi referensi dan datanya. Karena ini dibuat oleh teknologi, bagaimana proses citasinya, bagaimana proses mengutipnya, apakah benar, apakah dari buku mana, dari sumber mana, datanya valid atau tidak. Walaupun hal demikian, menggunakan teknologi informasi, maka tugas kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai pengajar adalah melakukan verifikasi. Karena ada potensi bahwa ketika sumber referensi itu hanya menggunakan teknologi informasi, maka ada potensi mahasiswa, dosen, atau yang lainnya itu akan semakin malas. Artinya hanya memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari data dan referensi sehingga minat baca itu berkurang. Perlu ditahu bahwa karakter beberapa manusia Indonesia itu menunjukkan bahwa kita memiliki minat baca yang tinggi gitu ya, tetapi kita tidak memiliki daya baca yang baik. Dari data DKI Jakarta saja, dari 1.000 orang yang disampel gitu ya, hanya 10 orang yang mampu memiliki minat baca yang baik. Artinya bahwa artificial intelligence atau berbagai referensi yang sudah disediakan di dunia internet memang merupakan bantuan bagi manusia, tetapi tugas kita adalah memastikan bahwa mereka mahasiswa pelajar itu mampu menggunakan data tersebut secara inovatif, kreatif, dan mampu menggunakan data tersebut sebagai basis argumen, bukan hanya sebagai dokumen. Gitu. Karena yang basisnya yang ada di artificial intelligence ini hanya sebagai media yang bermata pisau dua, yang bisa bermanfaat juga bisa mendapatkan mudarat. Yang kedua, terkait tentang kemampuan analisis variabel. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa sebenarnya dalam dunia pengajaran, pendidikan gitu ya,
ada hal yang perlu kita klasifikasi, khususnya sebelum kita bicara variabel. Yang pertama adalah kalau misalkan ada argumentasi menyatakan bahwa robot artificial intelligence menggantikan peran dosen dan mahasiswa, dosen dan peneliti dan lainnya, maka argumen ini saya tidak terima 100%. Kenapa? Karena memang di era 4.0 sampai era society ini antara manusia dengan teknologi itu harusnya bukan saling membunuh, tetapi saling berintegrasi dan saling bersinergi. Artinya apa? Harus terjadi inovasi dan kreasi dalam memanfaatkan teknologi informasi. Maka Jepang menciptakan era open society, untuk mengintegrasikan bahwa teknologi itu harus mampu memanusiakan manusia. Gitu. Artinya bahwa ini kalau kita integrasikan dengan dunia pendidikan, khususnya dunia pengajaran, artificial intelligence itu hanya mampu memberikan pemahaman atau understanding kepada mahasiswa. Sedangkan level analisis itu kemungkinan itu tidak mampu dijelaskan secara spesifik oleh artificial intelligence ataupun teknologi dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena analisis itu hanya mampu dilakukan oleh manusia secara verbal gitu, melalui penjelasan. Karena penjelasan variabel gitu ya, itu harus diinterpretasikan secara komunikasi, secara bahasa dan secara artikulasi. Jelas bahwa kalau kita berkaca pada atau mematok argumentasi kita pada tataran taksonomi Bloom, maka menurut saya ya artificial intelligence itu hanya memberikan kemampuan kepada mahasiswa pada tataran understanding atau memahami, ya, knowing atau mengetahui, atau sesuatu yang hanya memberikan pengetahuan awal, tidak memberikan kemampuan sebab dan akibat. Arti mungkin saja artificial intelligence gitu ya mampu memberikan pengetahuan sebab akibat, tetapi yang diterima oleh mahasiswa itu bukan analisisnya gitu, hasil analisis. Makanya dalam taksonomi Bloom analisis itu ada di C4, bahkan ada yang meletakkan sampai ke C5 karena memang level tingkatan pengajarannya sangat tinggi karena membutuhkan bacaan referensi, membutuhkan komunikasi, membutuhkan diskusi, membutuhkan akselerasi, membutuhkan inovasi, dan membutuhkan yang namanya teknologi juga. Jadi analisis variabel, kita mengetahui variabel A, variabel B, variabel C, itu tidak akan serta-merta dijelaskan oleh artificial intelligence. Sedangkan artificial intelligence hanya mampu menjelaskan level hasil gitu ya. Sehingga artificial intelligence ini mampu memberikan pengetahuan awal bagi mahasiswa, pelajar agar mereka bisa mengembangkan data yang ada sehingga menjadi suatu argumen utama yang bisa merelasikan hubungan antar variabel, hubungan sebab akibat, atau kausalitas di antara hubungan relativitas antara variabel A ataupun variabel B. Makanya menurut saya level kemampuan dari artificial intelligence itu hanya memberikan pada tataran pengetahuan karena semakin banyaknya data yang ada. Sehingga data itu kemudian menjadi sumber informasi menurut saya, bukan menjadi sumber data dan fakta. Karena perlu diklarifikasi, diverifikasi sebelum kita mengambil kesimpulan. Oleh sebab itu, kemampuan analisis itu hanya ada di otak manusia. Robotik mungkin hanya mampu bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman. Gitu. Yang ketiga, kedekatan psikologis. Gitu. Nah, kedekatan psikologis ini juga penting karena pengetahuan, pengajaran, skills dan lain-lain itu bisa dilakukan melalui pendekatan psikologis. Karena kita tidak bisa menafikan juga
bahwa manusia diciptakan tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Teknologi tidak bisa menyamaratakan semua hal. Dengan pendekatan psikologis, misalnya dalam dunia pengajaran, gitu ya, kita mampu, ya, apalagi dalam konteks pengajaran secara offline, kita mampu memetakan kemampuan manusia dari sisi akademik, dari sisi non akademik. Mungkin ada sebagian beberapa pendekatan selama ini, tetapi kedekatan psikologis ketika offline tidak menggunakan teknologis itu mungkin akan lebih efektif. Kenapa? Karena memang seringkali pendekatan teknologi itu berdasarkan prakiraan, bukan berdasarkan analisis variabel yang saya bilang tadi. Sehingga psikologis, kedekatan hal yang tidak mungkin dimiliki oleh teknologi adalah kedekatan perasaan. Kedekatan hati dengan hati, kemampuan untuk merasa, kemampuan untuk melihat motivasi, kemampuan untuk melihat artikulasi, itulah yang kemungkinan tetap akan ada menjadi peran manusia. Nah, kita baru-baru digemparkan oleh tiga artikel ini. Yang pertama adalah korosi plagiasi di sekolah, kemudian fenomena aktivis AI generatif dalam dunia pendidikan, dan chat GPT. Nah, apakah dengan adanya teknologi ini, gitu ya, kita tahu beberapa artificial intelligence telah menyediakan referensi, termaksud baik di dunia pendidikan di menengah atas atau menengah SMP, gitu ya, SMP atau SMA atau sampai perguruan tinggi, itu potensi kelakuan untuk melakukan plagiasi sangat tinggi, gitu. Justru dengan adanya teknologi informasi membuka peluang mahasiswa untuk lebih malas, gitu, untuk melakukan inovasi, karena kita lihat hampir sebagian besar, ya, data-data yang ada itu hanya menggunakan teknologi tanpa ada data yang dibaca. Jadi justru saya memberikan argumen bahwa dengan potensi adanya artificial intelligence, kalau tidak ada kontrol yang baik, maka justru akan membuat generasi kita semakin malas. Generasi pengetahuan akan semakin menurun, dan generasi pengetahuan akan semakin tidak berkembang, karena hampir semua data, hampir semua referensi ada di internet, sehingga ketika mahasiswa, misalnya nih, kita ada sebuah media artificial intelligence di mana kita misalnya nih mau bikin skripsi, gitu ya, bikin skripsi, bikin lagu, bikin puisi, itu bisa dilakukan tanpa capek-capek lagi. Kita tinggal mengartikulasikan, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, lantas bagaimana kita melihat copyright-nya, gitu? Apakah ini adalah sebuah tindakan plagiasi? Apakah ini tindakan yang bisa diverifikasi? Karena karya yang ditulis oleh itu berpotensi sama dengan orang lain. Kalau misalnya nih ada A, B yang kemudian mengartikulasi, misalnya menyebut begini, saya ingin membuat skripsi tentang konflik Rusia-Ukraina, dan di daerah lain atau di kota lain melakukan hal yang sama, maka si artificial intelligence akan memberikan data yang sama. Nah, disinilah kemungkinan bahwa harus adanya inovasi dan kreativitas. Makanya saya berargumen bahwa posisi itu, ya, posisi analisis, posisi komparatif, ya, itu nggak bisa diganggu oleh teknologi. Oleh sebab itu adanya chat GPT, gitu ya, chat GPT went from project to product, ini memang sangat penting, tetapi peran manusia khususnya dosen itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, karena proses bimbingan, pengajaran itu adalah sesuatu bukan hanya bersifat pengetahuan saja, tetapi ada bimbingan psikologis yang kemudian itu menciptakan skill mahasiswa yang didekati secara psikologis, karena yang paling tahu mahasiswa adalah para penasehat akademiknya. Oleh sebab itu
dunia pendidikan tidak selalu identik dengan dunia bisnis. Oleh sebab itu, tidak semua yang berbasis pada proyek itu harus lahir sebuah produk gitu. Karena ada produk itu tidak bisa kita definisikan selalu berhubungan dengan um, berbentuk benda materialistik gitu. Tetapi produk itu bisa saya berbentuk non fisikal yang justru berhubungan dengan mental, motivasi, dan itu hanya bisa diciptakan oleh manusia. Jadi menurut saya bahwa artificial intelligence generatif ini adalah sebuah inovatif, ini sebuah kreasi, hanya bisa melakukan integrasi. Tetapi dengan adanya ChatGPT ini justru berpotensi juga terjadinya plagiasi, terjadinya kemalasan karena potensi untuk mencari referensi tanpa harus mendapatkan dari sumber aslinya itu sangat tinggi, sehingga tingkat daya baca kita yang tadinya cukup baik bisa menjadi rendah, dan itu artinya generasi kita, generasi AI generatif ini mungkin aktif dalam konteks teknologi, tetapi tidak akan sangat efektif dalam konteks pengetahuan. Saya pikir itu demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.